Halo pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan saya Rifdal, guru SMA Negeri 39 Jakarta, dalam acara persiapan ujian nasional mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai suku banyak dan teorema sisa. Jadi untuk 1 jam ke depan Anda siapkan diri dengan segala alat tulis yang diperlukan. Marilah kita saksikan bersama-sama. Suku banyak dan teorema sisa. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linier atau bentuk kuadrat. Jadi nanti Anda bisa dapat menentukan hasil bagi dan sisa kalau sebuah suku banyak dibagi oleh bentuk linier atau kuadrat. Pengertian suku banyak atau polinom, bentuk an x pangkat n ditambah a n dikurang 1 kali x pangkat n dikurang 1 dan seterusnya sampai A1 X pangkat 1 dan A pangkat 0. Bentuk seperti ini dinamakan suku banyak dalam X yang berderajat N. Kita lihat paling tinggi derajatnya atau pangkatnya N, oleh karena itu ini disebut berderajat N. Kemudian variabelnya X, oleh karena itu suku banyak ini disebut suku banyak dalam X. AK atau AN, A yang ke AK ya, adalah koefisien dari X pangkat K. Jadi kalau di sini AN, K-nya N, itu koefisien dari X pangkat N. A N dikurang 1, berarti koefisien dari X pangkat N dikurang 1 dan seterusnya. A1 berarti koefisien dari X pangkat 1 dan seterusnya. Ini maksudnya dari AK adalah koefisien dari X pangkat K. Sedangkan A0 tidak mengandung X lagi, itu disebut suku tetap atau konstanta. Ini bentuk umum dari sebuah suku banyak atau polinom. Kemudian, pemirsa sekalian, kita lihat contohnya untuk polinom tersebut. Tentukan derajat dan koefisien dari X pangkat 4 dan X pangkat 2 dari suku banyak X pangkat 5 dikurang X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurang 7X ditambah 10. Jadi kita diminta mencari koefisien dari X pangkat 4. Di sini X koefisiennya. Dan mencari X pangkat 2. Tidak tertulis, berarti koefisien berapa ya. Namun bisa saja kita tentukan juga koefisien dari X pangkat 5. Berarti di sini 1. X pangkat 3 juga 1, koefisien dari X pangkat 1 min 7, dan koefisien dari pangkat 0 10, atau 10 ini tadi disebut bilangan tetap atau konstanta. Namun kita coba mencari jawaban koefisien dari X pangkat 4 dengan X pangkat 2. Derajat suku banyaknya 5. Kenapa? Karena dari bentuk ini yang tertinggi pangkat 5, berarti polinom ini atau suku banyak ini berderajat 5. Kemudian juga ditanyakan koefisien dari X pangkat 4. Di sini tertulis min 1. Dan koefisien dari X pangkat 2, yaitu 0. Karena suku X pangkat 2-nya tidak ada. Setelah X pangkat 3 langsung X pangkat 1. Oleh karena itu X pangkat 2 koefisiennya adalah 0. Itu kira-kira cara mencari atau menentukan derajat dan koefisien dari sebuah suku banyak. Gampang ya? Oke, kita teruskan. Sekarang mencari nilai suku banyak. Bagaimana cara menentukan sebuah nilai suku banyak atau sebuah nilai polinom? Kalau polinomnya seperti ini bentuknya, dapat dinyatakan dengan PX ya. Jadi sebuah polinom bisa juga kita tulis dalam bentuk PX. Kenapa X? Karena variabelnya dalam X.
Kita tulis PX, ditulis singkat PX. Nilai suku banyak PX tersebut adalah PX kalau X-nya sama dengan K. Maka X-nya diganti dengan K ya. Jadi nilai suku banyak PX ini kalau X-nya sama dengan K, nilainya adalah PK. Tinggal ini nanti diganti dengan K. Karena ini nanti diganti dengan K, maka seluruh X pada polinom itu nanti semuanya kita ganti dengan K. Untuk jelasnya barangkali kita lihat contohnya. Silakan dicoba pada kertas yang sudah Anda siapkan. Tentukan nilai suku banyak 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 7x dikurang 5 untuk x sama dengan min 2. Mencari nilai suku banyak. Berarti nilai x sama dengan min 2 ini nanti kita substitusikan ke x pangkat 3, ke x kuadrat, dan ke x pangkat 1. Kita lihat sama-sama hasilnya. P min 2, 2 kali min 2 pangkat 3 ditambah min 2 pangkat 2 kali dikurang min 7 kali min 2 dikurang 5. Tentunya sama dengan jawaban Anda semua di rumah ya. Ini hasilnya min 16 karena min 2 pangkat 3 min 8 kali 2 min 16. Min 2 dikuadratkan 4, min 7 kali min 2 14, kemudian dikurang 5, hasilnya min 16 tambah 4 tambah 14 dikurang 5 sama dengan min 3. Oke, kita teruskan lagi para pemirsa di rumah dengan pembagian suku banyak dan teorema sisa. Ya, inti dari masalah tayangan hari ini adalah ini, pembagian suku banyak dan teorema sisa. Pembagian suku banyak PX oleh X dikurang A dapat ditulis dengan PX sama dengan X dikurang A dikali HX ditambah S. Ini semua mengandung arti, ini artinya yang dibagi PX. X dikurang A ini adalah yang pembaginya, HX adalah hasil baginya, kemudian S-nya ini adalah sisanya kalau ada sisanya. Jadi sebuah PX yang dibagi oleh oleh X dikurang A mendapatkan hasil bagi ditambah sisa kalau ada sisa. Untuk jelasnya diberikan keterangan PX itu adalah suku banyak yang dibagi, X dikurang A adalah pembaginya, kemudian HX adalah hasil pembagian, dan S merupakan sisa pembagian. Jadi bentuk ini harus dipahami persamaan dari pembagian sebuah suku banyak. Kemudian kita lihat lagi teorema sisanya. Teorema sisa mengatakan bahwa jika suku banyak PX dibagi X dikurang A, jika suku banyak PX dibagi X dikurang A, sisanya adalah PA. Artinya X ini diganti nanti dengan A. Tadi kita sudah tahu bahwa PA itu juga artinya nilai suku banyak. Nah sekarang setelah kita mempelajari teorema sisa, ternyata PA itu bukan saja nilai suku banyak, tapi juga dapat kita gunakan untuk mencari sisa dari sebuah pembagian suku banyak. Ya, dengan catatan pembaginya kalau pembaginya X dikurang A. Kalau dibagi X ditambah A, bukan dikurang tapi ditambah, maka sisanya P min A. Jadi nanti X-nya diganti dengan min A kalau pembaginya X ditambah A. Kalau pembaginya AX dikurang B, maka sisanya P B per A ya. B per A. Jadi kalau di sini 2, di sini 3, maka sisanya P 3 per 2 ya. 3 per 2. Tentunya kalau di sini plus, di sini nanti tinggal kasih min, sama halnya seperti di sini. Kalau min dia plus, pembaginya X plus A jadi min A. Oke, itu teorema sisa, sama dengan cara mencari nilai suku banyak. Kita awali dengan pembaginya X dikurang A. Karena pembaginya nanti bisa bentuk kuadrat,
bisa juga bentuk linier, seperti judul di awal tadi. Kita mulai dengan kalau pembaginya X dikurang A, berarti ini pangkat 1 atau pembaginya linier. Bentuk pembagiannya dapat ditulis sebagai berikut. Px sama dengan X dikurang A dikali Hx ditambah Sx, ya. Sisanya Sx. Berarti sisanya adalah PA itu sama dengan Sx. Tapi karena pembagi berderajat 1, X min A ini berderajat 1, maka Sx nanti berderajat 0. Artinya nanti hanya bilangan konstanta, tidak mengandung variabel sisanya nanti. Ingat, kalau X-nya kalau X-nya X dikurang A, pembaginya berderajat 0. Karena, maaf, kalau pembaginya berderajat 1, sisanya berderajat 0. Nanti kalau pembaginya berderajat 2, sisanya berderajat 1, dan seterusnya. Kita lihat contoh-contohnya supaya lebih jelas. Pemirsa sudah siap dengan alat tulisnya? Kalau sudah siap, mari kita catat contoh berikut dan kita coba kerjakan. Tentukan sisanya jika 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 dibagi x plus 1. Ya, dibagi x plus 1. Dengan mudah tentunya Anda sudah bisa mencari sisanya. Karena sisanya itu tinggal mengganti x dengan, kalau di sini plus berapa jadinya? Iya, betul, diganti dengan min 1, min 1, min 1 setiap x-nya. Ya, jadi penulisan X plus 1 ini bisa kita tulis dalam bentuk X dikurang min 1. Karena min 1 inilah nanti yang kita substitusikan ke setiap X pada suku banyak di atas. Jadi sisanya adalah P min 1. Artinya X-nya kita ganti dengan min 1, X kuadrat juga kita ganti min 1, 7X kita ganti 1. Hasilnya adalah seperti ini, min 1 pangkat 3 dikali 2 min 2, min 1 kuadrat plus 1 dikali min, plus 7 kali min 1 min 7, dan plus 6. Min 2 ditambah min 1 ditambah min 7 ditambah 6. Hasilnya adalah min 4. Mudah kan ya mencari sisa dari pembagian suku banyak? Tinggal mengganti variabelnya dengan bilangan yang pembaginya. Kemudian kalau mau jelas lagi, kita lihat contoh yang kedua. Kembali Anda catat pada kertas yang sudah disediakan. Kalau tadi hanya ditanya sisa, sekarang selain sisa, kita diminta juga menentukan hasil baginya. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Tentukan sisa dan hasil bagi jika X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 5X dikurang 8 dibagi X kurang 2. Ya, 2-nya sengaja kami putihkan. Karena 2 inilah nanti yang kita substitusikan ke X pangkat 3, ke X kuadrat, dan ke X ini. Untuk mencari sisanya. Tapi untuk mencari hasil baginya, kita lihat nanti caranya. Ya, dengan teorema sisa, mudah kita dapatkan sisanya. Yaitu dengan cara 2 kita masukkan ke X pangkat 3, ke X kuadrat, ke 5X. 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 dikali 4 16, min 5 kali 2 min 10 dikurang 8. Kemudian 8-nya kita coret, ya kan? Karena plus 8 ini min 8 tentunya sudah gampang hilang. Tinggal mengurangkan 16 dikurang 10 sama dengan 6. Mudah bukan mencari sisanya? Ya. Sekarang tinggal mencari hasil baginya. Nah, untuk mencari hasil bagi, tolong diamati caranya. Langkah demi langkah kita lihat satu persatu. Untuk menentukan hasil bagi, kita menggunakan pembagian Horner. Bagaimana pembagian Horner? Ada bagannya. Bagaimana bagannya? Bagannya seperti berikut. 1 plus 4 min 5 min 8 adalah koefisien dari suku banyak yang akan kita bagi ya. 1 plus 4 min 5 min 8. 1 itu koefisien dari X pangkat 3, koefisien pangkat 2-nya 4, koefisien pangkat 1-nya min 5, dan koefisien pangkat 0-nya min 8. Jadi penulisan koefisien ini harus berurut, mulai dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan 0. Seandainya nanti ini tidak ada, tetap dituliskan koefisiennya 0. Jadi kita tulis koefisiennya 1, 4, min
min 5 dan min 8, itu merupakan koefisien dari ini, polinom. Kita buat garis seperti ini. Sudah. Kemudian 2 kita pindahkan ke sana. Setelah itu 1 kita turunkan langkah pertama. Koefisien dari X pangkat 3, turunkan 1. 1 ini kita kali dengan 2 dan diletakkan di bawah 4. Ya. Diletakkan di bawah 4. Artinya dikali 2 kalau panah ini. 1 kali 2, tulis 2. Kemudian ditambah 4 tambah 2, 6. Kemudian panah lagi, artinya 6-nya dikalikan 2 lagi, 12. Tambahkan lagi min 5 dengan 12, dapat 7. 7-nya kalikan lagi dengan 2, dapat 14. Dan 14 kita jumlahkan dengan min 8, kita dapatkan 6. Sama dengan cara seperti tadi, substitusi, mencari sisa sama dengan 6 juga. Jadi dengan pembagian Horner ini kita dapatkan sisa juga hasil bagi. Hasil baginya bagaimana? Nah, 167 ini adalah koefisien hasil bagi. Sehingga hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Ini koefisien X kuadrat, ini koefisien X pangkat 1, dan ini koefisien X pangkat 0. Nah, demikian pemirsa untuk pembagian ini. Masih ada contoh-contoh lain supaya kita lebih jelas. Namun demikian kita baiknya jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami.